Haleluya, hari ini tema kita adalah kerendahan hati. Haleluya. Sering kita dengar ya, rendah hati salah satu karakter, salah satu value yang harus dimiliki seorang Kristen. Saya mulai 1 Petrus 5. Ini dahsyat. Ayat 5. Demikian juga kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Amin. Yang muda tunduk sama yang tua, jangan nanduk orang tua. Haleluya. Saya termasuk tua atau muda? Muda, amin. 55 tahun, bentar lagi 56, 40 tahun lagi masih muda. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Bukan hanya orang muda tunduk pada orang tua, semua saling tunduk. Amin. Jangan ada yang sombong, jangan ada yang congkak. Sebab Allah menentang orang yang congkak, bukan congklak. Ada yang tahu congklak? Anak sekarang nggak tahu mainan congklak. Ada yang tahu? Pakai itu ya. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalau kita mau dikasihani Tuhan, jadilah rendah hati. Amin. Jangan congkak, jangan sombong, jangan belagu, jangan so tahu, jangan sotoy, jangan sok-sok yang lain. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Di bawah tangan Tuhan yang kuat itu gimana? Misalnya ini kita, di bawah tangan Tuhan yang kuat, terlindung, terjaga, amin. Gak ada yang bisa mengganggu. Kalau ini tangan Tuhan, ini kita nih bersembunyi di bawah tangan Tuhan yang kuat. Gak ada yang bisa ganggu kita, gak ada yang bisa melakukan hal-hal yang jahat pada kita. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Cara Tuhan selalu begitu. Mau ditinggikan, rendahkan hatimu. Mau diberkati, mulailah memberkati. Kalau pengen diberi, maka harus memberi. Berilah, kamu akan diberi. Rendahkan diri, maka kamu akan ditinggikan. Itu cara Tuhan. Di Yakobus 4 ditegaskan lagi, ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Sebenarnya ada banyak sekali ayat tentang ini. Kalau kita bahas satu-satu lumayan. Amsal 15, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Dan banyak sekali. Mazmur 37, orang-orang yang merendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Itu baru dari Mazmur, banyak sekali. Intinya kalau mau diberkati, jadilah rendah hati. Kenapa? Tuhan membenci orang yang congkak, ayat pertama tadi. Kenapa Tuhan benci orang yang congkak? Karena musuh pertama manusia itu siapa? Iblis adalah pribadi yang congkak. Karena dia congkak, dia sombong, dia tinggi hati, maka dia keluar dari surga. Merasa hebat, pemimpin pujian dan penyembahan, merasa lebih besar dari semuanya, maka dia jadi sombong. Dan karena kesombongannya, dia dibuang dari surga. Amin. Makanya hati-hati. Orang diuji itu bukan waktu dia di bawah, waktu dia mulai naik. Mulai berhasil, mulai sukses. Banyak orang justru jatuh bukan waktu di bawah. Waktu di bawah orang makin dekat sama Tuhan, kebanyakan ya. Waktu di bawah merasa susah, bingung besok makan apa, mereka akan cari Tuhan. Banyak orang seperti itu. Berseru sama Tuhan, besok bayar kontrakan nih, tolong Tuhan. Uang kontrakannya belum nyampe. Tuhan besok bayar cicilan motor. Kalau nggak bayar debt collector datang. Si Richard, mana Richard? Tukang nagih.
tukang nagih cicilan juga. Kalau enggak ini disita sama dia. Richard pelayanan tempat lain. Kemarin cerita, waduh Pak ini bagaimana saya harus nagih. Apakah bersalah di hadapan Tuhan? Kamu lakukan tugas kamu, amin. Dia enggak salah selama dia melakukan tugasnya. Tentara yang menghadap ke Yohanes Pembaptis, suruh berhenti jadi tentara enggak? Yohanes enggak suruh berhenti jadi tentara, lakukanlah tugasmu sesuai dengan pekerjaan dia. Lakukan sesuai pekerjaan. Emang tugas dia nagih kok, ya kalau enggak gitu dia enggak dapat gajian, enggak makan. Itu tugasnya, yang penting lakukan sesuai dengan hukum, dengan aturan. Orang ketika ada di bawah berseru kepada Tuhan. Kita 2 bulan lalu belajar tentang Ayub. Ketika sulit, ketika ada persoalan, orang lapar, lagi sakit, orang cari Tuhan. Tapi banyak orang ketika berhasil, berapa banyak orang ketika berhasil lupa pada Tuhan. Amin. Waktu belum punya duit rajin ke gereja. Waktu punya duit, habis gajian, gak datang ke gereja. Kenapa? Jalan-jalan Pak. Habis ini waktunya cuma bisa hari Sabtu Minggu, jadi terpaksa jalan Sabtu Minggu. Ini keluarga, anak-anak udah pengen jalan-jalan. Keluarga yang lain juga pengen jalan-jalan. Pengen menghabiskan apa? Waktu atau menghabiskan uang? Menghabiskan uang, merasa udah kaya, merasa udah hebat. Enggak butuh Tuhan lagi, Tuhan nomor 2. Sorry ya Tuhan Yesus, minggu ini kita enggak ketemu, maaf ya. Minggu depan aja ya, kalau duitnya udah habis, baru ketemu Tuhan lagi. Pernah enggak kita merasa seperti itu? Tuhan benci orang yang congkak, Allah menentang orang yang congkak. Merasa berhasil, ketika mulai berhasil lupa sama Tuhan, lupa sama pelayanan. Tuhan benci orang yang congkak. Ya banyak hal lah ya yang bisa membuat itu. Maka Tuhan bilang rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, di bawah tangan Tuhan. Tuhan udah kasih tahu apa yang baik, Mika 6 ayat 8. Dan apakah yang dituntut daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Tuhan mau kita tetap rendah hati. Amin. Orang yang sombong, orang yang angkuh, mulai meninggalkan Tuhan, enggak percaya sama Tuhan. Orang bisa ateis, tidak percaya sama Tuhan, karena apa? Merasa dia hidup, dengan dirinya sendiri dia bisa hidup. Orang ateis enggak percaya Tuhan, orang yang sombong enggak percaya Tuhan. Orang yang sombong enggak mau mengakui Tuhan, kalau dia berhasil dia bilang ini hasil kerjaan saya. Kalau atlet yang berhasil kan merasa apa yang sombong, ya kayak ini hasil saya berlatih tiap hari 20 jam latihan. 20 jam capek juga. Ya 10 jam lah, beda tipis. 10 jam latihan tiap hari. Bayar pelatih yang mahal, bayar tempat latihan yang mahal. Merasa karena hasil usaha dia. Tuhan bilang jangan membesarkan diri. Bukan hasil usahamu, tapi karena berkat Tuhan, amin. Orang yang sombong tidak menghargai Tuhan. Perasaan-perasaan merasa sukses karena diri sendiri, merasa sukses karena hasil kerja sendiri, hasil usaha, hasil negosiasi, hasil minta tolong orang lain, apalagi hasil minta tolong orang pinter. Datang ke Gunung Kawi, sembahyang di sana. Bayar apa? Mungkin pakai persembahan atau apa? Saya nggak tahu, belum pernah sana. Merasa hasilnya dari ini, makanya diberkati Tuhan. Bukan diberkati Tuhan, makanya saya berhasil karena apa yang sudah saya lakukan. Karena saya sekolah tinggi, karena saya orang pintar, karena saya kenal dengan orang-orang hebat. Bukan karena Tuhan, bukan itu yang Tuhan mau, amin. Orang-orang sombong merasa hidupnya berhasil karena dirinya sendiri. Tuhan mau apa? Yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati. Rendah hati itu apa? Mengakui Tuhan. Bahwa segala yang kita miliki adalah milik Tuhan, bahkan segelas air, sebotol air.
Kalau bukan Tuhan yang kasih, kita nggak punya loh. Amin. Pernah ngerasain nggak dapat air, susah air, datang ke tempat saya berkebun. Kalau lagi musim panas, kering, airnya susah. Itu teman-teman yang pernah nginep di sana, airnya habis, nggak bisa mandi. Kalau air minum masih bisa beli, airnya nggak keluar lagi, susah. Apalagi di padang pasir, nggak bisa minum, susah. Kalau bukan Tuhan yang kasih, kita nggak punya minum. Jangankan nggak bisa minum. Pernah bersyukur kalau bisa? Pernah bersyukur nggak? Coba, siapa yang masih bisa menahan napas 60 detik? Pegang, yuk kita rame-rame. Terus ada yang megang jam 60 detik. Tarik napas. Yuk. Ada yang mukanya mulai biru. 60 detik aja. Kalau di bawah 60 detik berarti paru-paru kita umurnya udah lewat. Saya lihat di Instagram. Cek berapa detik, 60 detik. Saya ikutin itu, wah umur paru-paru Anda masih 18 tahun. Haleluya. Saya timbang badan. Umur badan saya body age 54. 1 tahun lebih muda dari umur benernya. Umur benernya 55 hampir 56. Di situ tulis 54. Hebat juga ini timbangan bisa tahu umur saya. Lebih muda. Tapi kalau kita nggak bisa napas, banyak orang nggak bisa napas. Waktu zaman COVID ingat, orang untuk napas beli oksigen berapa itu? Ketika kita bisa bernapas, bersyukur, amin. Bersyukurnya gimana? Yahweh, ingat Tuhan, Yahweh. Kata yang nggak perlu huruf, cukup dengan bernafas kita ingat bahasa Ibraninya Tuhan. Yahweh, Yahweh, kebalik tadi. Yahweh, amin. Membuat kita makin rendah hati di hadapan Tuhan. Kolose 3 katakan, kenakanlah belas kasihan. Kolose 3 ayat 12. Kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Karena sebagai orang-orang pilihan Allah, kita dipilih Tuhan, amin. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak dipilih Tuhan, belum tentu duduk di tempat ini, amin. Bersyukurlah kalau kita ada di tempat ini karena Tuhan yang pilih, bukan karena kekuatan kita sendiri. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, kita dikuduskan dan dikasihinya, dosa kita diampuni, kita dipilih Tuhan. Tuhan Yesus mati menebus dosa kita, amin. Seharusnya kita masuk neraka. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Siapa yang gak berdosa di tempat ini? Angkat tangan. Lalu adakah? Kalau ada boleh pulang duluan. Pulang ke surga maksud saya. Karena pasti masuk surga. Surga itu tempat untuk orang yang sempurna. Amin. Ada yang sempurna gak? Kita gak sempurna. Terus gak bisa masuk surga? Gak bisa. Cuma bisa karena apa? Karena Yesus Kristus. Dia curahkan darahnya menebus dosa kita. Amin. Itu yang kita percaya. Maka kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita dipilih, dikuduskan dan dikasihinya. Karena dikasihi Tuhan maka kenakanlah belas kasihan. Kita juga belas kasihan pada orang lain. Kita memberikan kemurahan hati buat orang lain. Kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kalau kita begitu dikasihi Tuhan, Tuhan sudah merendahkan diri, turun dari sorga ke bumi mengambil rupa seorang hamba. Jadi kalau gambar Tuhan Yesus itu gak ada lukisan Tuhan Yesus, multimedia punya lukisan Tuhan Yesus gak? Gambar Yesus coba keluarin.
kalau ada. Atau cari di Google lah, masing-masing cari di Google gambar Yesus. Ganteng kan ya? Mancung, wajahnya gitu, gondrong lagi. Wah, kayaknya keren banget. Padahal ayat firman Tuhan katakan dia mengambil rupa seorang hamba. Begitu rendah hatinya Tuhan Yesus, merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Kalau Tuhan Yesus ada di tempat ini, dia jalan lewat, saudara gak akan mengenalinya, gak akan tertarik. Karena dia begitu biasa, mengambil rupa seorang hamba. Bukan mengambil rupa seorang siapa? Bintang Korea yang terkenal, selalu saya tanya, K-pop yang paling terkenal siapa? Atau kemarin yang bunuh diri, Liam siapa gitu ya, penyanyi band apa bunuh diri. Siapa paling ganteng yang kita kenal? Tuhan Yesus enggak seganteng itu. Tapi dia merendahkan diri. Maka kita juga enggak boleh tinggi, terlalu tinggi. Rendahkan diri kita, rendah hati di hadapan Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Orang yang rendah hati akan sabar pada orang lain. Duduk, tempat duduknya diduluin orang, oh ya gak apa-apa. Mendahulukan orang lain. Saya pernah loh di tempat ibadah, saya ada bangku, saya udah samperin. Ada orang nyelip, set duduk duluan. Oh ya puji Tuhan. Ada juga di gereja yang kayak gitu. Dulu, bukan di sini sih orang suci semua. Di gereja lain, amin. Ada itu yang kayak gitu, set. Wah ya udah nggak apa-apa. Berebutan jabatan, berebutan pengen jadi apa gitu ya di gereja. Padahal dahulukanlah orang lain. Sabarlah kamu terhadap seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Kadang kita susah mengampuni orang lain, amin. Padahal Tuhan Yesus pernah kasih perumpamaan orang yang berhutang berapa talenta dan orang yang berhutang berapa dinar. Ingat gak perumpamaan itu? Ada orang berhutang 1000 talenta, raja mengampuni dia. Ada orang yang berhutang 100 dinar, dia gak mau, orang yang berhutang 1000 talenta gak mau mengampuni orang yang berhutang 100 dinar. Baca 1000 talenta itu berapa dinar, cari di kamus Alkitab. Itu banyak sekali. Yang 100 dinar, itu kan cuma berapa, 1 dinar upah orang kerja 1 hari. 1 talenta itu berapa ribunya 1 dinar gitu. Jauh lebih banyak. Tapi dia gak mau mengampuni orang yang hutangnya lebih sedikit. Kadang-kadang kita seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Misalnya Pak Irwandi itu hutang sama saya, berbuat salah sama saya, 2-3 kali kesalahan. Saya gak mau ampuni dia. Padahal kesalahan saya sama Tuhan berapa kalinya? Ratusan mungkin, ribuan, gak terhitung. Tapi saya gak mau mengampuni, padahal Tuhan mengampuni saya. Itu yang Tuhan katakan, Tuhan menentang orang yang congkak. Merasa lebih hebat dari Tuhan, padahal ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Mengucap syukur, tanda orang yang rendah hati. Apapun yang terjadi bersyukur. Terima kasih Tuhan buat air minum ini. Kenapa? Karena Tuhan yang ngasih. Kita mengakui keberadaan Tuhan.
Kita mengakui bahwa kita milik Tuhan. Kita mengakui bahwa apapun yang terjadi Tuhan yang melakukannya buat kita. Bukan kita yang melakukan. Saya kalau orang sombong, saya bisa minum air ini karena saya kerja dengan baik, saya bisa beli, harganya mahal pun saya beli. Karena saya sombong. Tapi orang yang rendah hati, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami dengan air ini. Haleluya. Lalu kita minum. Ada penelitian, pernah tahu ya kristal air, saya pernah ceritain di tahun berapa lupa. Kalau kita mengucap syukur, kristal air ini berubah. Jadi kristal yang bagus, heksagonal. Sampai air heksagonal itu dijual. Karena airnya lebih sehat. Air yang heksagonal bisa menyerap langsung ke dalam sel-sel sampai sel paling kecil. Sehingga kalau ada racun di dalam sel kita akan bisa dikeluarkan, didorong oleh ini. Tapi kalau pikiran kita jelek, air ini berubah Bapak Saudara. Berubah, selnya kristalnya jadi jelek. Dan itu enggak ada gunanya buat tubuh kita. Ketika air itu mengenali terima kasih, mengenali pengucapan syukur, mengenali kata-kata yang positif, bahkan nama. Kalau saudara lihat nanti di Google, Dr. Emoto kalau nggak salah namanya, kristal air. Ditulis nama, saya nyebut namanya aja males, takut airnya berubah. Nama-nama penjahat gitu, ditempelin di sini airnya berubah, rusak. Kita sumpah serapahi, air itu berubah. Maka mengucap syukur, airnya jadi lebih bagus kristalnya, menyehatkan. Makanya sebelum makan kita berdoa dan bersyukur. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Banyak bersyukur pada Tuhan, amin. Tanda kita rendah hati bersyukur, berterima kasih. Bukan hanya Tuhan, sama manusia juga banyak berterima kasih. Bersyukur, berterima kasih. Mendahulukan orang lain, menghargai pendapat orang lain, menghargai kalau kita dikritik, diprotes, bahkan diprotes pun kita menghargai karena kita rendah hati. Kritik yang datang kita anggap sebagai masukan. Bahkan dengan kata-kata yang paling tidak mengenakan pun juga, ya udah terima kasih aja. Saya barusan minggu lalu telepon sama bos saya, wah kata-katanya pedes. Ya udah, namanya juga anak buah kan ya. Nomor 1, bos tidak pernah salah. Nomor 2, kalau bos salah, lihat nomor 1. Terima kasih Pak, udah ujungnya, ya oke, terima kasih Pak. Gitu aja. Tetap berterima kasih, apapun juga. Ngomong panjang, oke terima kasih, siap, apapun juga terima kasih. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kami mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Maka saya senang lagu Give Thanks with a Grateful Heart, Give Thanks. Di mazmur ada ayat, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Mau bertemu dengan Tuhan, mau masuk dalam hadirat Tuhan, mau ke rumah Tuhan. Syarat passwordnya 1, give thanks. Terima kasih Tuhan, bersyukur. Karena semua itu datang dari Tuhan. Kita mengakui Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bisa praktekkan dengan rendah hati pada Tuhan. Bukti rendah hati pada Tuhan tadi apa? Mengucap syukur. Libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Nah kalau melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu, saudara tidak akan meninggalkan waktunya ibadah. Waktunya ibadah saudara akan datang pada ibadah. Karena apa? Kita butuh Tuhan. Gak mau jauh-jauh dari Tuhan. Saudara gak akan mau meninggalkan ibadah. Amin. Bukti rendah hati. Yang kedua kepada manusia. Perlakukan orang lain dengan baik. Amin. Hargai. Tinggikan orang lain maka engkau akan ditinggikan.
Permudahlah orang lain maka engkau akan dipermudah. Waktu saya perpisahan meninggalkan perusahaan yang lama, pesan saya satu, saya mempermudah orang lain. Supaya apa? Hidup saya juga dipermudah. Saya ke pengganti saya bilang, permudahlah orang lain.